Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, salam sejahtera buat kita semuanya, salam sehat selalu. Yang pastinya ya Ci ya, Iya. Kali ini kita mengadakan untuk podcast lagi nih dari KPP Pratama Cibitung. Ya, perkenalkan saya Cici Sintamaya. Saya Tiffany Agan, kami penyuluh pajak KPP Pratama Cibitung. Kali ini mau membahas apa sih? Ini membahas sebenarnya hal yang umum nih Kakak Fani nih. Yang setiap tahun nih kita laporin, yaitu SPT tahunan. Tapi di sini kita sekarang ada yang beda nih Kak Fani. Apa Kita tuh? mau ngebahas tentang perpanjangan SPT tahunan. Oh, perpanjangan. Berarti yang perlu digarisbawahi itu kita nggak cuma tentang perpanjang sertifikat digital ya. Berarti untuk SPT tahunan badan pun bisa dilakukan perpanjangan. Iya. Nah, tapi kan wajib pajak juga, kawan-kawan pajak juga nih kayaknya nggak terlalu familiar ya Kak Cici, karena masih banyak ternyata di loket tuh kita temuin ternyata setelah terdaftar NPWP mereka itu punya kewajiban utama, yaitu laporan yang SPT tahunan. iya, laporan SPT tahunan. Nah, terlebih lagi dari tahun lalu kan kita juga dapat SPT tahunan juga nggak terlalu ternyata ada sedikit beberapa kriteria untuk menyampaikan SPT tahunan. Nah, kawan pajak mungkin udah tahu ya lebih kurang untuk pelaporannya seperti apa. Ternyata sudah beralih ke e-form juga. Terus mengingat batas waktunya juga mungkin kita sounding lagi ya Kak Cici. Iya. Jadi kalau untuk SPT tahunan badan ini kawan pajak sebenarnya itu batas maksimalnya adalah 4 bulan sejak periode akhir buku. Jadi misalkan periode akhir bukunya ini Desember, maka jatuh tempo pelaporannya adalah di akhir April tahun berikutnya. Namun apabila nih sekiranya kawan pajak ini kayaknya belum siap nih lapor April nih. Nah, kawan pajak tuh sebenarnya masih bisa melakukan permohonan perpanjangan SPT tahunan. Jadi untuk perpanjangan SPT tahunan ini tidak serta-merta kita ngajuin datang ke kantor terus jangka waktu pelaporan kita itu langsung diperpanjang, tapi ada syarat dan ketentuannya. Ya berarti nggak langsung ya Kak Cici ya sebenarnya ya. Tapi buat prepare atau persiapannya sebenarnya kan juga cukup mudah ya. Maksudnya sebelum kita sampai ke e-form itu tadi kan memang wajib pajak harus mempersiapkan yang namanya laporan keuangan, neraca sama laba rugi, walaupun tidak punya kegiatan operasional di tahun pajak tersebut yang mau dilaporkan. Nah, terus mekanismenya sendiri sebenarnya gampang nggak sih Kak Cici untuk perpanjangan itu? Atau cuma bisa online doang? Sebenarnya kalau untuk perpanjangan SPT tahunan itu mudah banget kan pajak, nggak ada bedanya sama kita melaporkan SPT yang seperti biasa. Nah, tapi yang membedakan di sini Kak Fani, SPT yang digunakan tuh namanya SPTY. SPTY Nah, jadi 1771 ya? Iya, Tetapi tetap formulirnya sama. Formulirnya beda, nanti dia di situ ada tulisannya Y. Dan nanti di dalam SPT tahunan itu, SPT tahunan perpanjangan itu juga mengungkapkan alasan kenapa wajib pajak ingin melakukan perpanjangan. Nah, nanti lampiran yang dilengkapi itu sama seperti pada saat pelaporan SPT tahunan, yaitu adalah laporan keuangan sementara, bukti bayar apabila memang ada kurang bayar di situ, dan untuk kawan pajak yang perusahaannya atau usahanya itu dilakukan audit oleh akuntan publik juga wajib menyertakan surat pernyataan dari auditor ya? Dari auditornya itu. Dan untuk menyampaikan permohonan perpanjangan ini ada dua cara kawan pajak. Yang pertama adalah bisa manual, jadi pakai kertas biasa. Atau permohonan kah atau bagaimana Kak? Permohonan yang diajukan ke loket TPT. Kalau ke TPT, betul. Nah, yang kedua ini melalui DJP online kawan pajak. Jadi ada namanya sekarang layanan e-PSPT atau e-perpanjangan SPT. Dan itu dapat ditemukan di menu layanan DJP online. Jadi kawan pajak sudah nggak perlu lagi datang ke kantor, cukup akses lewat DJP online aja. Dan formulir yang digunakan pun juga sama nanti.
kawan pajak nanti tetap harus mengisi SPT terlebih dahulu, nanti di PDF-kan atau di scan, dan itu nanti diupload di DJP online. Sebenarnya lumayan gampang ya dari gambaran yang tadi Kak Cici sampaikan, tapi mungkin kawan pajak gak semuanya nih setelah masuk ke akun DJP online-nya menemukan menu yang tadi disebutkan, yaitu IPSPT. Jadi kalau misalkan bagi kawan pajak yang tidak menemukan menu layanan yang IPSPT, itu harus dimunculkan ya. Dimunculkannya ada di menu profil. Nanti kawan pajak bisa ke menu profil untuk penambahan fitur. Terus pilih yang aktivasi fitur layanan. Nanti bisa diklik itu yang IPSPT-nya. Nah, namun untuk perpanjangan SPT tahunan ini nggak serta-merta langsung dikabulkan. Namun ada namanya proses penelitian, Kakak Fani. Jadi pada saat si kawan pajak ini menyampaikan SPT perpanjangan ya, pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan lewat DJP online, itu nggak langsung di-approve. Maksudnya tidak disetujui. Betul. Nanti ada proses penelitian dan jangka waktunya tuh adalah 7 hari kerja. Jadi nanti kawan pajak kalau sekiranya sudah ngasih permohonan, udah lewat seminggu, nanti kawan pajak bisa menghubungin kantor KPP administrasi masing-masing untuk menanyakan hal tersebut. Jadi apa yang memicu tidak disetujuinya perpanjangan tersebut gitu ya. Nanti kalau kawan pajak yang menyampaikan melalui DJP online, itu di situ juga ada fitur monitoring. Nanti kawan pajak bisa klik di situ monitoring terkait dengan permohonan perpanjangan SPT tahunannya. Nah, berarti sebenarnya lumayan bisa kita ini ya persempit bahwa pemberitahuan perpanjangan ini sebenarnya sudah bisa diakses sendiri online. Gampang banget. Jadi nggak perlu capek repot-repot menyampaikan secara manual ya Kak Cici sebenarnya. Tapi juga bisa sih kita dibuka untuk menerima perpanjangan tersebut melalui loket TPT ya. Dan untuk perpanjangan sini maksimal adalah 2 bulan sejak jatuh tempo ya Kak Fani ya. Jatuh tempo penyampaian SPT tahunannya. Jadi misalkan tadi periode bukunya Desember kan, berarti SPT tahunan ini kan terakhir bulan April ya. Betul. Terus mengajukan perpanjangan 30 April melakukan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Nah, maksimalnya itu 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan tersebut. Nah, itu yang perlu kita ingat-ingat itu kawan pajak. Jadi maksimal ada di bulan Juni kawan pajak. Betul. Nah, itu kita juga ngasih tahu itu nggak cuman kita ngomongin ya Kak Cici, sebenarnya dasarnya pun ada. Itu ada di peraturan nomor 21 tahun 2009 terkait 2019 ya. 2009 ya. 2009 terkait dengan perpanjangan SPT tahunan. Nanti kawan pajak bisa baca di situ untuk aturan yang lebih rincinya ya. Betul. Nah, tapi yang jadi konsekuensi terkait perpanjangan SPT tahunan ini kawan pajak yang perlu diingat adalah yang diperpanjang itu adalah batas waktu pelaporan kawan pajak, bukan batas waktu pembayaran. Ya. Jadi kalau misalkan kawan pajak ini melakukan perpanjangan SPT tahunan dan di situ ada kurang bayar, batas waktu pembayaran tetap ya? Tetap di 30 April terkait kurang bayar itu. Jadi nggak ikut maju juga. Yang maju itu hanya batas waktu untuk pelaporannya saja. Nah, kalau misalkan kawan pajak ini sudah mengajukan perpanjangan, terus ada kurang bayar, terus mengajukan lagi SPT tahunan yang normal biasa, ternyata kurang bayarnya itu lebih sedikit daripada yang di SPT perpanjangan. Nah, itu kelebihannya tuh nanti bisa dipindah bukukan Kak Fani. Oke. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya dilanjutkan dengan proses pemindah bukuan ya. Kalau ternyata SPT normalnya kurang bayarnya tidak sebesar di SPT perpanjangannya itu. Jadi tapi untuk batas waktu penyampaiannya tadi tuh Kak Cici, sebenarnya kan based on tetap yang tahun pajaknya terdaftar di NPWP-nya si badan tersebut ya. Jadi tapi kebanyakan memang pakai tahun pajaknya mereka pakai tahun kalender yang sudah kita pernah sering pakai kan. Iya, Januari sampai dengan Desember ya. Jadi makanya yang sebagian kawan pajak ingat adalah di 30 April. Tapi nanti juga melihat akhir periode bukunya masing-masing ya. Kalau misalkan karena beberapa perusahaan tuh kan juga punya akhir periode bukunya tuh bukan di Desember, ada yang di Oktober sampai di November. Nah, itu juga harus diperhatikan kawan pajak. Jadi batas waktu pelaporan apabila periode bukunya tuh bukan di bulan Desember, misalkan di bulan November maka akhir jatuh tempo pelaporan SPT-nya tuh berakhir di bulan Maret. Jadi 4 bulan sejak akhir periode. Terus dilakukan perpanjangan berarti nambah lagi nih maksimal 2 bulan tadi. Betul. Berarti gampang ya sebenarnya cara ngitungnya
Pokoknya tahu dulu tahun pajaknya, baru kita hitung 4 bulan setelah tahun pajaknya berakhir. Nah, melakukan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan sejak dari batas waktu penyampaian SPT tahunan tersebut. Nah, jadi itu kuncinya sebenarnya ya. Iya, jadi harus perhatikan benar di tahun periode bukunya nih, karena kadang ada yang udah nyampe kan SPT di bulan April, ternyata dapat STP nih, STP telat lapor. Ternyata setelah ditelisik tahun bukunya bukan di Desember Kak Fani. Nah, Ternyata itu. tahun bukunya ada di bulan November atau Oktober. Ini krusial banget kawan pajak terkait dengan pelaporan SPT Bukan tahunan. krusial lagi, pusing Iya, ya. STP-nya karena terlambat lapor aja Iya. itu berapa? 1 juta ya Kak Cici Iya, ya? kalau untuk SPT badan adalah 1 juta. Lumayan loh. Makanya terus kita makanya sounding lagi untuk tanggal batas waktu penyampaian SPT tahunan badan. Ini benar-benar yang harus diingat kawan pajak semuanya. Jadi nggak cuma tanggal yang dilaporkan itu yang diingat, tapi juga tanggal batas waktu untuk yang pembayarannya ya Kak Cici ya. Jadi ada 2 sebenarnya yang harus diingat, yaitu tanggal bayarnya sama tanggal laporan SPT-nya. Itu 2 tanggal yang benar-benar harus diingat untuk yang sudah terdaftar MPWP badan. Nah, kalau untuk selebihnya terkait dengan perpanjangan tadi, apakah juga berlaku untuk yang ini berlaku untuk semua badan, tipe badan, maksudnya kayak badan usaha PT, CV atau lembaga gitu atau gimana Kak Cici? Sebenarnya kalau perpanjangan SPT tahunan itu semua bisa wajib pajak Kak Fani sebenarnya, termasuk OP karyawan sebenarnya. Namun kalau OP karyawan itu harus memiliki surat pernyataan dari pemberi kerja. Kalau pemberi kerja itu ternyata sampai dengan batas waktu pelaporan SPT tahunan itu belum siap bukti potongnya. Oh, Itu jadi boleh, ada surat nggak pernyataan. cuma badan, tapi yang orang pribadi pun diberikan kesempatan untuk melakukan perpanjangan. Tapi tadi ada surat pernyataan dari kantornya atau dari pemberi kerja itu kalau ternyata sampai di bulan Maret itu belum bisa memberikan bukti potong, seperti itu tuh boleh. Oh, Jadi oke. semuanya sebenarnya wajib pajak diberikan kesempatan untuk melakukan perpanjangan. Tapi memang yang umumnya itu biasanya yang usaha atau badan ya Kak Fani. Karena kalau untuk karyawan kan pasti sebelum Maret tuh kebanyakan sudah diberi bukti potong dari pemberi kerjanya. Tapi kadang-kadang ini nggak sih nemuin wajib pajak ternyata tuh ribet sendiri karena mereka tuh menyampaikan bahwa terbentur kena kendala hari raya ya tertentu lah atau memang terbentur dengan yang hal lainnya ada seperti itu tuh sebenarnya udah dikasih waktu 4 bulan cukup lah ya Kak Cici ya. 4 bulan cukup. Pertama kan yang penting laporan keuangannya. Kemudian setelah laporan keuangan dibuat, tinggal dilaporkan di dalam e-form tersebut atau yang memang masih manual berarti dilaporkan melalui formulir yang SPT yang Y tadi ya Kak Cici ya. SPT tadi. Tapi sebenarnya kalau selain kalau misalkan ingin memperpanjang SPT tahunan sebenarnya bisa juga dengan cara lain Kak Fani. Apa tuh? Kita buat dulu SPT normalnya apa adanya, kita laporin, nanti baru kita buat pembetulan. Sebenarnya juga Oh, bisa, sebenarnya itu namanya mekanisme perpanjangan dengan cara tersendiri ya. Maksudnya tersendiri. dengan membetulkan berarti kan kita istilahnya memperpanjang waktu untuk penyampaian SPT tahunan yang sesungguhnya ya, Iya, jadi sesuai selain- dengan kondisi perusahaan Selain untuk tanggal pajak tersebut. menyampaikan dengan SPTY juga bisa kawan pajak ya udah lapor aja SPT seperti biasa, SPT normal di bulan April atau bulan Maret. Nah, nanti baru kawan pajak melakukan pembetulan. Jadi senyamannya kawan pajak aja seperti apa itu. Iya sih, jadi sebenarnya udah benar-benar fleksibel banget ya. Aturannya juga mengikuti ya. Jadi sebenarnya sudah dimudahkan untuk kawan pajak bisa melaporkan tepat waktu. Nah, kalau misalkan sudah tepat waktu kan lebih enak. Dari segi untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang lainnya pun kalian juga tidak terteter gitu. Mungkin yang lainnya kan kayak ngikut yang lainnya kayak laporan SPT PPh pasal 21 ya kan, itu kan juga ada wajibnya yang bulan Desember ya Kak Cici ya. Oh, sama pengisian SPT tahunan badan. Mungkin mereka juga kebanyakan itu bingung dalam pengisiannya karena terbentur dari mengingat apa sih kebijakan yang lagi digunakan di tahun pajak tersebut gitu, yang digunakan untuk dilaporkan. Nah, kadang-kadang kan lupa nih, apakah masih menggunakan PP 23 atau PP 55 atau sudah beralih ke ketentuan umum tarif yang PPh badan nih. Nah, ini yang suka kayaknya miss nih di sini nih kawan pajak. Nah, untuk jangka waktunya sendiri pengisiannya
gimana sih Kak Cici? Maksudnya jangka waktu untuk yang penerapannya tadi tuh? Oh, yang kalau untuk PT sendiri itu kan dia dihitungnya adalah 3 tahun dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM kan 3 tahun sejak Iya. tahun terdaftarnya. Jadi bukan sejak tanggal terdaftar ya, tapi tahun terdaftar tuh udah dihitung 1 tahun. Jadi Oh. misalkan terdaftarnya di 2020 atau 2021, nah itu sudah masuk tahun 1. Oh, bukan dari yang peraturannya ya? Bukan peraturannya awalnya 2018. Ya, kalau misalkan wajib pajaknya terdaftar di 2018, berarti ya startnya di 2018 itu udah dihitung tahun yang pertama. Oke. Berarti untuk PT 3 tahun, CV 4 untuk tahun. CV yang lainnya itu berarti 4 tahun ya Kak Cici. Nah, itu kan pemberlakuannya kan masing-masing berbeda. Untuk yang orang pribadi sendiri, Kalau misalkan omset jadi bawah 500 juta, maka tidak ada kewajiban pembayaran itu. Tapi tetap wajib lapor walaupun tidak ada pembayaran. Nah, nanti di pelaporan itu baru membuat rekapitulasi peredaran bruto tadi, Kak Fani. oh tetap ya. Nah, tetap Jadi buat. walaupun dibebaskan untuk pembayarannya, tetap dibuatkan untuk pencatatan dari penghasilan bruto. Iya, setiap bulannya berapa. Dan sebenarnya pembayarannya tiap bulan, 1 bulan sekali ya itu ya. 1 bulan sekali, jadi nggak bisa pembayarannya di akhir tahun di akhir sukanya tahun, kan. di lamsam di akhir tahun nggak bisa, tapi sebenarnya harusnya setiap bulan menghitung omset terus membayar, hitung omset bayar, seperti itu. Kalau misalkan, kendala yang kita temui juga kebanyakan mereka ini ya Kak Cici ya, dalam yang pelaporan SPT tahunan dan badan ini, kendala yang suka ditemui ini ya, kayak suka susah submit. Itu kenapa ya Kak Jadi? Kalau untuk susah submit itu sebenarnya ada beberapa kondisi yang menyebabkan susah submit tuh. Yang pertama bisa jadi emang PDF-nya sendiri tuh antara download sama ngisinya tuh ada jangka jeda yang cukup lama. Jadi istilahnya kayak expired gitu ya. Atau sudah kadaluarsa. Iya, betul. Jadi mau nggak mau harus unduh ulang lagi. Gitu. Atau yang kedua bisa jadi ada antivirus atau firewall yang memblokir tadi isi PDF itu untuk terkirim ke berarti server. ngaruh tuh kawan pajak. Jadi kalau misalkan pastikan itu tuh aman ya, maksudnya firewallnya apa, yang tadi antivirusnya. Antivirus sama Windows yang digunakan juga Kak Fani. Oh ya, Windowsnya minimal Paling nggak Windows Palingnya- 10 lah. ya, Nah, Windows karena 10. kalau di bawah Windows 10 sering gitu tadi terjadi error itu. trouble ya Kak Cici ya. Karena mungkin nggak kompatibel ya, nggak kompatibel dengan aplikasi PDF-nya, tidak kompatibel dengan ini Windows yang digunakan itu. Dan pastikan lagi ternyata kalau misalkan memang mau lapor SPT tahunan badan itu memang well prepare ya Kak Cici. Maksudnya bukan berarti kita ini loh yang paling sering kita temuin itu adalah menggunakan e-form yang ternyata tuh e-form yang ini nih ternyata itu PDF yang tahun Iya, lalu, jadi kalau tahun untuk- sebelumnya, padahal itu kan udah nggak bisa. Nah, jadi kaum pajak harus memilih lagi tahun, jadi penyesuaian lagi tahun pajak yang mau digunakan, yang mau dilaporkan itu, jadi sehingga kita mendapatkan unduhan dari e-form yang terbaru. Ya, jadi setiap kita mengunduh e-form itu kita harus mengunduh untuk setiap tahunnya. Jadi nggak bisa pakai yang lama. Begitu juga kalau misalnya kamu pajak mau buat pembetulan, SPT pembetulan itu juga sama, harus download e-form juga di DJP online tadi. Nggak bisa menggunakan SPT yang lama, karena sekali SPT e-form itu sudah disubmit, maka PDF-nya itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Betul. Sama apa ya? Paling yang lainnya kita cuma mengingatkan lagi ya, kalau misalkan walaupun si kawan pajak ini ternyata adalah badan usaha yang memang ternyata tidak ada kegiatan ataupun operasional selama tahun pajak yang memang mau dilaporkan, berarti ya udah, berarti kita tetap laporan ya Kak Cici ya, wajib laporan 1 tahun sekali tetap dilakukan, tapi nanti statusnya ya nihil gitu. Kalau memang sudah tidak ada kegiatan, udah vakum lama, kalau memang tidak ingin melaporkan lagi SPT tahunnya di tahun depan, nanti kawan pajak juga bisa mengajukan tadi non-efektif. Ada namanya non-efektif, itu semacam dibekukan gitu ya Kak Fani. Jadi sudah tidak ada kewajiban lapor di tahun berikutnya. Kalau memang wajib pajak usahanya itu sekiranya vakum atau sudah tidak ingin dilanjutkan lagi seperti itu. Jadi dengan kata lain kayaknya kewajibannya dia istilahnya digugurkan ya Kak Iya, Cici ya. digugurkan. Dan sewaktu-waktu bisa diaktifkan kembali ya Kak Cici. Kalau memang butuh lagi, ingin jalan lagi, usahanya bisa diaktifkan. Dan diaktifkannya tuh gampang banget. Jadi cuma butuh untuk melaporkan SPT tahunan, maka otomatis kan pajak bisa aktif kembali status NPWP-nya. Jadi segampang itu ya Kak Cici. Sebenarnya pelaporan SPT tahunan itu mudah. Yang penting tadi seperti Kak Fani bilang harus well prepared. Laporan keuangannya jangan pernah
jangan sampai lupa ya, neraca sama laba ruginya Neraca dan laba rugi. harus benar-benar dipersiapkan dengan baik gitu. Oke kawan pajak, tadi kita sudah membahas serba-serbi SPT tahunan badan ya, mulai dari perpanjangan, ini yang topik yang mungkin baru buat kawan pajak, terus apa aja yang perlu dipersiapkan untuk melaporkan SPT tahunan, terus kapan jangka waktu pelapor SPT tahunan badan tadi juga, dan juga kita membahas terkait dengan tarif apa sih yang digunakan dalam pelaporan SPT itu. Pokoknya kita nyampain lagi kesimpulannya, intinya kalau mau perpanjang SPT tahunan badan itu harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu melalui kanal djponline.pajak.go.id. Begitu juga untuk yang orang pribadi ya Kak Cici. Dan orang pribadi tadi apabila dia karyawan itu wajib mendapatkan surat pernyataan dari pemberi kerja. Kalau memang pemberi kerjanya itu tidak bisa memberikan bukti potong hingga bulan batas Maret, waktu yang penyampaian SPT tahunannya. Jangan lupa ya, menu untuk pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan badan yaitu dengan menu IPSPT ya. Ada di submenu layanan di DJP Online. Kalau misalkan nggak menemukan IPSPT, nah kawan pajak nanti aktivasi dulu tuh fitur layanan di menu profil untuk menambahkan menu IPSPT-nya tersebut. Gitu. Kayaknya cukup ya kita bahas serba-serbinya ini nih, perpanjangan SPT tahunan badan udah, terus yang kebijakan tarif yang digunakan sudah, apalagi ya Kak Cici, batas tanggal waktu pelaporan dan pembayarannya juga sudah ya Kak Cici. Mungkin kita next time akan bahas lagi lebih dalam atau lebih yang menarik lagi ya Kak Cici ya, yang lainnya di lain kesempatan untuk podcast yang lainnya. Oke, dari saya Tiffany Agan dan saya Cici mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.